kita nanti. Artinya apa? Lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif ini menjadi penting dalam proses pendidikan anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membagikan 4 hal yang sangat penting bagi Bapak Ibu semua. Apa 4 hal tersebut? 4 hal tersebut adalah 4 pilar dalam pendidikan. 4 elemen yang membuat proses pembinaan atau proses pendidikan ini menjadi lancar, sukses, sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua, oleh orang tua, oleh Bapak Ibu semuanya. Apa 4 hal ini? Yang pertama adalah kalau kita ingin melihat proses pendidikan itu berjalan dengan lancar, dengan bagus, maka hal pertama yang harus kita perhatikan adalah gurunya. Guru ini menjadi sangat-sangat penting yang harus kita perhatikan dalam proses belajar dan mengajar, dalam proses pembinaan, dalam proses pendidikan. Di kualitas SDM ini sangat penting, sehingga kalau kita lihat ya dalam sejarah Islam, pembinaan terhadap SDM yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini menjadi prioritas paling utama. Rasulullah merekrut orang-orang pilihan dari berbagai kalangan, dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai strata sosial yang ada saat itu. Tapi yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah adalah bagaimana membangun tim, membangun SDM, membangun tim, membangun SDM menjadi sangat penting, guru menjadi sangat penting, pendidik menjadi sangat penting, pembina menjadi sangat penting dalam proses pendidikan anak-anak kita, dalam proses pembinaan anak-anak kita, atau yang dalam bahasa Arab yang kita sebut dengan amaliyah at-tarbawiyah. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan juga ketika melakukan proses pendidikan itu adalah tentu saja anak-anak kita. Jadi ketika kita mengajar, membina anak-anak kita, yakinlah bahwa sesungguhnya kita sedang menyimpan investasi dunia akhirat, menyimpan investasi yang tanpa batas. Artinya apa? Kita sedang menyiapkan generasi masa depan. Isti'dad al-fard. Kita sedang menyiapkan generasi masa depan yang akan melanjutkan estafeta perjuangan orang tuanya, yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini, yang akan melanjutkan perjuangan agama ini, risalah agama Islam ini. Ini menjadi sangat penting, yaitu pilar yang kedua setelah tadi kita mengenal pilar yang pertama, yaitu gurunya, pembinanya. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah al-bi'ah. Apa itu al-bi'ah? Al-bi'ah itu lingkungan. Lingkungan yang berada di komunitas atau komunitas yang dimana anak yang sedang kita bina, murid-murid yang sedang kita bina, santri-santri yang sedang kita bina berada di lingkungan yang bagus, lingkungan yang sehat, lingkungan yang kondusif. Ibarat kata, ada seseorang yang berada di lingkungan yang kurang bagus, maka dia akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut menjadi tidak bagus. Sebaliknya, ketika anak-anak kita, santri-santri kita berada di lingkungan yang bagus, maka awalnya dia dipaksa, tetapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu menjadi terbiasa dan menjadi karakter yang baik. Awalnya dipaksa bangun sebelum subuh, awalnya dipaksa sholat tahajud, awalnya dipaksa
Setiap hari harus ada yang distorkan hafalan Al-Qur'annya. Awalnya dipaksa dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Awalnya mereka merasa berat, santri-santri kita awalnya merasa berat, tetapi seiring berjalannya waktu itu menjadi kebiasaan, itu menjadi karakter, dan ada dalam dirinya menjadi karakter-karakter yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang positif yang itu sangat bermanfaat buat masa depan anak-anak kita nanti. Artinya apa? Lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif ini menjadi penting dalam proses pendidikan anak-anak kita. Dan yang terakhir, yang keempat, berkaitan dengan proses pendidikan ini, tentu saja yang keempat adalah kurikulum. Guru yang hebat tidak cukup. Anak-anak yang tadi dengan berbagai potensinya yang sangat luar biasa, guru dan anak-anak saja tidak cukup. Dibutuhkan lingkungan yang bagus. Tetapi tidak cukup juga. Harus ada yang terakhir, yaitu yang keempat, kurikulum yang terpadu. Apa itu kurikulum yang terpadu? Kurikulum yang tidak memisahkan antara akhlak dengan ilmu pengetahuan. Kurikulum yang tidak memisahkan antara ini urusan agama, ini urusan dunia. Bukan. Tapi kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum yang terpadu, yang satu sama lain saling mendukung. Belajar matematika, karakter, nilai-nilai keislamannya tetap ada di pelajaran matematika tersebut. Belajar bahasa asing, budaya, karakter, keislamannya, pondasi akidahnya, pondasi keimanannya tetap ada di situ. Jangan sampai seseorang belajar bahasa asing, budaya asing juga masuk sehingga merusak pondasi akidahnya, merusak keimanannya, merusak budayanya. Tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan kurikulum terpadu itu adalah kurikulum yang mengaitkan seluruh aspek kehidupan, keimanannya, pondasi keimanannya, ibadahnya, akhlaknya, sains, ilmu pengetahuannya, itu diramu menjadi sebuah kurikulum yang terpadu. Dan ini kita lihat bagaimana dalam sejarah Islam dulu, masa-masa kejayaan Islam melaksanakan hal ini. Artinya mereka kita lihat nama-nama besar dalam tokoh-tokoh ilmuwan muslim, mereka seorang fisikawan, mereka ahli kimia, ahli matematika, tetapi di samping itu mereka juga hafal Quran, faham terkait fikih, faham terkait agama, kuat pondasi akidahnya, kuat pondasi keimanannya. Inilah yang kita harapkan dari kurikulum terpadu yang terus kita kembangkan, terus kita kawal sehingga kurikulum ini menjadi sebuah kurikulum yang akan melahirkan generasi-generasi masa depan, yang akan melahirkan generasi-generasi peradaban yang gemilang. Inilah 4 hal yang menjadi keunggulan dari proses pendidikan amaliyah tarbawiyah yang sama-sama kita harapkan, terutama menghadapi tantangan zaman yang sangat luar biasa, penuh tantangan, penuh rintangan, dan penuh godaan yang sangat-sangat dahsyat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.